Pernah nggak sih Anda bereaksi terhadap sesuatu terus Anda sendiri kaget? Tiba-tiba marah besar atau takut luar biasa? Sampai rasanya kok kayak anak kecil ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas konsep psikologis di balik momen-momen itu. Inner child Anda. Oke, kita mulai dari sini. Bayangkan Anda lagi di situasi yang sangat dewasa, katakanlah di kantor atau saat diskusi serius. Tapi entah kenapa, reaksi emosional Anda itu rasanya datang dari diri Anda versi yang jauh lebih muda. Mungkin ledakan amarah yang nggak sepadan, atau rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Akrab dengan perasaan itu? Nah, dalam dunia psikologi, perasaan itu ada namanya inner child. Anggap saja ini semacam representasi diri kita di masa kecil yang masih hidup di dalam diri kita yang dewasa. Dia ini semacam wadah yang isinya semua kenangan, emosi, dan keyakinan yang kita serap waktu kecil dulu. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri bareng-bareng dari mana sebenarnya konsep ini berasal, kenapa dia bisa terluka, dan yang paling penting, gimana sih cara menyembuhkannya secara klinis. Dan disinilah poin kuncinya. Inner Child itu bukan sekedar album kenangan yang berdebu. Dia itu aktif banget mempengaruhi kita hari ini, yang akhirnya membawa kita ke dua jalur yang sangat-sangat berbeda. Jadi ada dua versi dari Inner Child ini. Di satu sisi, kalau dia sehat dan terawat, dia bisa jadi sumber kreativitas, spontanitas, dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kalau dia terluka, nah, lukanya itu bisa muncul dalam bentuk kecemasan, depresi, atau berbagai pola perilaku yang merugikan di masa dewasa. Terus, dari mana sih ide sekuat ini datang? Ternyata, ini bukan sekedar istilah psikologi pop loh. Akarnya itu dalam dan sangat kredibel di dunia psikologi. Perjalanan kita mulai dari salah satu raksasa psikologi, Carl Jung. Tapi, tunggu dulu, ada yang unik di sini. Bagi Jung, arketip anak itu bukan soal menyembuhkan masa lalu. Justru sebaliknya, ini tentang masa depan. Ini adalah simbol universal tentang potensi, kelahiran kembali, dan harapan. Jadi, fokusnya itu ke depan, bukan ke belakang. Nah, pergeseran besarnya datang dari psikiater Eric Berne. Model parent-adult child-nya ini mengubah konsep inner child dari sekedar metafora jadi sesuatu yang lebih konkret. Child ego state menurut Berne adalah rekaman harfiah dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan waktu kecil. Ingat ledakan amarah yang kita bahas di awal? Menurut Berne, yaitulah child ego state Anda yang lagi mengambil alih kendali. Oke, dari Jung dan Berne, konsep ini kemudian mulai naik daun dan masuk ke kesadaran publik. Sebagian besar berkat satu nama yang benar-benar menghubungkannya dengan penyembuhan luka batin, John Bradshaw. Bradshaw ini yang bikin ide inner child yang terluka jadi viral. Gagasannya simpel tapi ngena banget. Banyak masalah kita sekarang, entah itu kecanduan, sifat kodependen, atau depresi, seringkali adalah cara si anak kecil di dalam diri kita untuk akhirnya mendapatkan kebutuhan emosional yang nggak pernah terpenuhi dulu. Jadi, kalau Anda merasa sering jadi people pleaser atau perfeksionis, itu sebetulnya bukan kelemahan karakter. Anggap saja itu baju zirah, sebuah strategi cerdas yang kita ciptakan waktu kecil untuk bertahan hidup. Masalahnya adalah pertempurannya mungkin udah lama selesai, tapi kita masih pakai baju zirah itu sampai sekarang. Oke, kalau itu semua adalah strategi bertahan hidup, gimana dong caranya kita melepaskan baju zirah ini? Nah, psikologi modern punya pendekatan yang sangat terstruktur untuk itu. Salah satu jawaban paling efektif datang dari terapi skema. Kerennya, terapi ini nggak melihat inner child sebagai satu sosok utuh, tapi memecahnya jadi mode anak yang lebih spesifik. Ada mode anak rentan yang menyimpan semua rasa sakit kita. Ada mode anak marah yang membawa semua frustrasi. Dengan memecahnya seperti ini, penyembuhan jadi jauh lebih fokus dan terarah. Jantung dari proses penyembuhannya adalah sebuah teknik yang sangat kuat bernama limited reparenting. Gampangnya di sini terapis dalam batasan profesional tentunya secara aktif membantu kita membangun fondasi emosional yang aman yang mungkin dulu nggak kita dapatkan. Ini seperti mengasuh ulang bagian diri kita yang terluka itu. Dan tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah untuk membangun mode dewasa sehat yang kokoh di dalam diri kita. Intinya sih, belajar menjadi orang tua terbaik bagi diri sendiri. Yang bisa menenangkan bagian diri yang rentan, yang bisa kasih batasan sehat pada kemarahan, dan yang bisa membungkam suara kritik internal yang jahat itu. Tabel ini merangkum perjalanan kita dengan sangat baik. Lihat deh,
evolusinya dari ide abstrak Jung tentang masa depan menjadi rekaman nyata masa lalu dari Bern dan akhirnya menjadi target klinis yang spesifik dan bisa disembuhkan dalam terapi skema. Ini adalah perjalanan luar biasa dari filosofi menuju penyembuhan praktis. Nah, setelah semua ini, pasti ada pertanyaan besar yang muncul. Apakah inner child ini beneran nyata secara ilmiah, atau ini cuma sebuah metafora yang ampuh? Di satu sisi, kubu skeptis bilang, ini kan nggak bisa diukur di lab, nggak bisa dilihat di bawah mikroskop. Tapi di sisi lain, para terapis punya jawaban telak. Soal nyata atau enggak itu nggak penting. Yang penting, ini berhasil. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang sangat fungsional untuk memahami dan menyembuhkan trauma. Jadi pada akhirnya, mungkin cara terbaik melihat konsep inner child ini adalah sebagai sebuah jembatan. Mungkin bukan sesuatu yang nyata secara fisik, tapi ia adalah sebuah bahasa yang sangat kita butuhkan untuk bisa ngobrol dengan masa lalu kita, memahami lukanya, dan yang terpenting, membawanya menuju penyembuhan. Oke, kita sudah membedah teori, sejarah, dan aplikasinya. Tapi sekarang, pertanyaan terpenting kembali kepada Anda. Setelah memahami semua ini, coba renungkan sejenak. Kira-kira apa sih yang paling perlu didengar oleh anak kecil di dalam diri Anda, dari Anda yang versi dewasa hari ini?